Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimas Mibal. Ketika kalian mengklik video ini, artinya kalian melihat thumbnail yang bertuliskan masa pandemi, COVID, media massa, atau media sosial. Dan pada video ini, kalian akan melihat beberapa tanggapan masyarakat mengenai media massa di dalam masa pandemi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Makasih Mas. Baik, selamat malam teman-teman. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, dengan Om Sugi selaku pengusaha di Kota Bengkulu. Nah, jadi saat ini kan begini Om, kita punya beberapa pertanyaan simpel sebenarnya. Saat ini kan kita sedang memasuki masa pandemi atau COVID-19. Nah, jadi bagaimana tanggapan Om selaku pelaku usaha saat ini, dan tentunya semuanya dilakukan secara daring karena semua berbasis dengan teknologi ya virtual bisa kita katakan. Bagaimana pendapat Om tentang pengusaha yang saat ini memang harus diam di rumah saja namun tetap melakukan usahanya tersebut? Ya. Sekarang masalahnya kan perut ya, masalah perut dan tanggung jawab. Pada saat manusia dihadapkan dengan masalah perut, kebutuhan pokok, maka dia harus berpikir keras bagaimana caranya bisa untuk tetap bertahan. Hari ini sebagai seorang perintis usaha, ya kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada sekarang ini. Sekarang ini kan yang lagi kejar-kejar adalah media massa, media sosial. Bagaimana kita harus tetap bertahan. Pada satu sisi memang pandemi ini menghantam perekonomian, itu udah pasti, karena biasanya orang memasarkan sesuatu dengan cara bertatap muka, dengan bertemu, dengan memanggil orang dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Nah, media massa di sini perannya sangat besar bagi dalam tanda kutip bagi yang paham ya. Kalau yang nggak paham ya nggak bisa, dia jadi penonton, mereka jadi penonton. Iya. Dia tidak paham, makanya mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi itu. Makanya banyak orang sekarang bahkan sampai rela mengeluarkan uang untuk belajar teknologi itu. Intinya adalah untuk bertahan dalam usahanya. Nah, kita sedikit ngerti tentang masalah teknologi ini, kita manfaatkan, dan ternyata pengalaman dari beberapa teman-teman justru ini bisa ini ya, ini bertahan dalam usaha. Sampai di mana? Ya sampai dia kuat atau sampai dia serajin-rajin dia untuk memperkenalkan kepada orang lain. Kadang media massa sendiri dia akan berpengaruh positif pada saat dia media massa ini memperkenalkan usaha-usaha ini kepada masyarakat dengan yang positif ya, yang baik-baik, bahwa usaha ini adalah baiknya seperti ini. Kemudian apalagi sekarang zaman pandemi ini, misalnya kopi ya. Dulu orang tidak berpikir bahwa orang ngopi itu bagus. Tapi ternyata dengan media massa memberitakan bahwa ternyata COVID ini tidak ada obatnya. Obatnya siapa? Obatnya ya memang seizin dengan Yang Maha Kuasa, tapi diri kita sendiri. Jadi badan kita akan menolak virus itu sendiri dengan imun ya. Dan di sana ada seperti kopi misalnya. Mengapa saya menganjurkan teman-teman untuk menikmati kopi pahit? Karena no sugar, jadi kopi itu sebenarnya no sugar, tidak ada gula, karena rasa manis itu akan tercipta dari kopi itu sendiri.
Itu kalau Dengar teman-teman. kalau seorang bisa menikmati itu. Ya. Oke. Ya. Bahkan sampai sekarang ini ya, justru ada beberapa lembaga yang menyarankan bahwa kita sering-sering mencium kopi, kopi, karena itu sebagai salah satu detektor awal apakah kita sedang dalam cengkeraman COVID atau tidak. Pada saat kita penciuman kita baik-baik saja, mudah-mudahan kita masih dalam sehat kesehatan. Jadi itu. Jadi media massa pengaruhnya seperti itu. Oke. Lanjut Om. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih Om. Tadi Om sendiri mengatakan bahwasanya media massa ini sebagai ya kreativitas untuk para perintis juga. Nah, untuk perintis sendiri kalau misalnya media massa itu termasuk ke dalam media sosial dan mengembangkan kreativitas suatu perintis, itu bagaimana cara kerja si seorang perintis usaha tersebut dalam bermedia sosial di masa pandemi seperti ini Om? Oke, jadi karena banyak media-media yang mengkabarkan, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa si A berhasil mengembangkan ini, si A berhasil mengembangkan ini, kemudian ada orang yang tidak tanpa modal, kemudian bisa membuka usaha, kemudian di sini akan memicu seseorang kreatif ini dia untuk mengikuti, terutama yang jadi hobinya. Contohnya misalnya dia hobinya tentang kerajinan, dia akan mengembangkan kerajinan itu karena banyak waktu di rumah. Dan sekarang ini jika membeli alat-alat juga mudah, tinggal cari aja di marketplace bisa, mungkin Shopee, mungkin Tokopedia, Bukalapak dan lain-lainnya, itu banyak sekali dan harganya juga bersaing di situ. Dan beberapa minggu saja barang sudah sampai sudah bisa langsung praktek untuk melaksanakan hobinya itu yang mudah-mudahan juga menghasilkan. Jadi kemudian di sana ada media-media juga sering menyampaikan beberapa permasalahan dalam usaha dan sekaligus pemecahan masalahnya. Itu juga berdasarkan dari keterangan-keterangan yang sudah para ahli, para profesional, kemudian para pelaku usaha yang tadinya mungkin dia bangkrut, mungkin tadinya itu gulung tikar, kemudian dia bangkit, kemudian bisa bertahan lagi. Di sini bisa menjadi suri teladan atau memicu orang itu supaya untuk mengikuti seperti itu. Jadi itu positifnya. Asalkan yang kita ikuti adalah yang baik-baik. Insyaallah itu yang sisi positif. Oke, jadi begitu teman-teman. Nah, ini kan ada kabar-kabar nih teman-teman bahwasanya vaksin sendiri di Indonesia itu kabar burungnya itu sudah hampir tiba di Indonesia, dan kabarnya ya Januari mungkin terdapat pembagian ataupun saya kurang mengerti juga itu. Intinya seperti ini, ketika pas masa pandemi ini sudah berakhir, bagaimana menurut Om? Apakah kemungkinan teknologi seperti media massa dan media sosial itu tetap terus dilakukan oleh para perintis, para pengusaha, atau bahkan mereka kembali normal seperti sebelum masa pandemi ini datang? Untuk hal-hal yang menyangkut memperkecil budget ya, jadi memperkecil ongkos produksi, tentu akan dilanjutkan. Contohnya tentang masalah pemasaran kan lebih efektif dengan media massa, dengan media apakah itu media sosial atau media yang mungkin media elektronik yang lainnya, itu akan lebih efektif karena di sana akan lebih meminimalisir untuk ongkos produksi. Itu pasti akan dilanjutkan, apalagi untuk kalangan pelaku usaha kecil, itu akan sangat menolong sekali. Dengan hal itu positifnya adalah dengan ongkos produksi yang lebih kecil tadi, pasti harganya juga bisa ditekan. Saya tetap bagusnya yang bagus-bagus tetap dilakukan. Oke. Satu lagi nih Om, terakhir, pesan dan tips and trick untuk para pemula, para bisnis pemula, dan tentunya perintis bisnis kecil-kecilan di masa pandemi seperti ini seperti apa? Kasih tahu teman-teman dong. Jadi jangan berhayal, jangan banyak berpikir akan. Jadi akan itu sama dengan tidak berbuat apa-apa, atau yang lebih
bahasa kerennya itu jadikan slogan menjadi tindakan. Slogan menjadi tindakan. Jangan berpikir akan. Oke. Berpikir akan itu sama dengan tidak melakukan apa-apa. Oke, thank you Om. Terima kasih banyak. Jadi itu teman-teman, tips and tricks. Oke, terima kasih sambutannya teman-teman. Pokoknya itu teman-teman, tips and trick dari Om, dan semoga apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan malam hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Nantikan video kita selanjutnya dan terima kasih. Itulah tadi beberapa tanggapan dari masyarakat di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada tanggapan lain? Tulis di kolom komentar jika ada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.